Indonesia. Pemirsa, makna kehadiran Paus Fransiskus di tanah air kita bahas bersama para narasumber. Yang pertama sudah hadir di studio Romo Bernardus Subroto Mardi Atmaja, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara. Dan selamat siang, Romo. Shalom. Selamat siang. Ya. Saya senang boleh duduk di sini. Selamat datang Romo, terima kasih untuk menyempatkan waktunya di Special Report hari ini. Romo melihat dari kedatangan Paus Fransiskus nanti pada hari ini ya, gitu. Apa makna yang tersirat dalam kedatangan pada hari ini? Tidak mudah mengatakannya. Makna dari sisi hubungan antar negara bisa. Bahwa seorang pemimpin negara namanya Fransiskus dari Vatikan di Roma datang ke sini merupakan suatu bagian penting dalam hubungan antar negara. Itu satu. Yang lainnya adalah bahwa dia tadi disebut juga pemimpin dari Gereja Katolik di seluruh dunia dan beliau datang kepada suatu komunitas paguyuban orang Katolik yang jumlahnya juga sebenarnya tidak sangat besar sekali, tapi dia datang. Seperti beliau juga datang ke beberapa negara kecil, Albania, Filipina, dan nanti ke Timor Leste. Karena bagi beliau, setiap orang rupa-rupanya pengen dia sapa. Maka dari itu beliau pernah mengatakan, tutti fratelli, seluruhnya itu saudara. Fratelli tutti, kita semua saudara. Oke, Romo Mardi, Romo melihat dari kedatangan Paus Fransiskus di Asia Pasifik, negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Romo melihatnya seperti apa maknanya? Saya bergembira. Saya masih ingat, waktu itu saya masih kecil sekali tentu saja, bahwa Vatikan adalah salah satu dari negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sangat menyenangkan. Beberapa waktu sesudahnya, Paus juga memberkati Indonesia dengan suatu pengakuan ketika ada pengakuan kemerdekaan, tidak hanya proklamasi kemerdekaan. Itu menyenangkan bahwa itu diajak bicara oleh seorang uskup Indonesia yang sangat muda waktu itu, namanya Monsignor Albertus Sugiopranoto, yang sesudahnya sangat dikenal karena bersahabat dengan Bapak proklamator kemerdekaan. Dan karena itu relasinya sangat baik. Jadi dalam kunjungan Paus Fransiskus ini merupakan Paus ketiga yang datang ke Indonesia. Benar. Anda melihat dari ketiga Paus ini yang datang ke Indonesia, sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Yang pertama yang ingin diungkapkan adalah seperti saya katakan oleh Bapak Fransiskus, tutti fratelli, kita semua adalah saudara. Agama apapun, suku apapun, negara apapun, fratelli tutti. Yang kedua, Bapak Paus sangat berminat kepada Indonesia, bukan hanya karena orangnya, tetapi juga karena cuaca, iklim. Seluruh Indonesia itu kan negara yang bukan main besarnya. Portugal sampai dengan Moskow masih kalah dibandingkan dengan Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, ini mau dirangkul bersama menjadi ungkapan bahwa Sri Paus sekarang ini sangat mempercayai bahwa seluruhnya diciptakan oleh Allah. Dan karena itu mensyukuri
seluruh alam semesta, saudari-saudara, sebangsa dan setanah air, bahkan seluruh Indonesia. Dia menyesuaikan dengan apa yang dia katakan dalam Laudato Si yang sudah dia tulis. Ya. Itu semua dalam suatu sikap, bukan ilmu. Tentu ilmu tidak dibuang, tapi yang jadi pegangan dia adalah Amoris Laetitia, yaitu suatu kegembiraan kesini karena cinta kasih. Ya. Romo Mardi, dalam kunjungan Paus Fransiskus hari ini ada 3 tema utama, yaitu iman, bersaudara, dan bela rasa. 3 tema yang diambil oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya. Anda memaknai seperti apa? Persaudaraan sudah saya sebutkan, Amoris Laetitia, Ya. dan Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Persaudaraan. Bagi saya sangat penting. Saudara kita adalah sesuatu yang tidak hanya nampak pada waktu meja bundar dibicarakan. Karena itu orang yang miskin, orang yang dibuang. Dan di Indonesia saya harus mengatakan, baru minggu lalu saya bicara dengan seorang Romo yang pernah membantu orang-orang yang dibuang, disingkirkan. Romo Mangun Wijoyo adalah seorang yang membantu orang-orang yang dibuang, disingkirkan di tepi Sungai Code dan sebagainya. Bela rasa. Bela rasa. Salah satu bentuk bela rasa saya lihat dengan sangat penuh terima kasih dan pujian, saudari-saudara yang kita lihat berkunjung kepada orang-orang miskin, tetapi juga berkunjung kepada mereka yang belajar untuk mulai bangun karena dalam kehidupan keluarga yang berat juga. Ya. Tapi itu semua adalah sesuatu bukan demi kepentingan politik, bukan demi kepentingan ekonomi, melainkan demi kepentingan mengungkapkan iman, kepercayaan kepada Allah yang menciptakan semuanya sebagai saudari dan saudara. Oke, Romo Mardi, Anda melihat dari sosok Paus Fransiskus sebagai pemimpin gereja Katolik dunia, seperti apa dari karakternya sendiri dan juga dalam kehidupannya? Paus ini adalah paus yang sesuai dengan soal dibuang, pembuangan, disingkirkan. Dia sendiri adalah anak dari seorang pengungsi dari Italia ke Argentina. Dia anak pengungsi. Lahir di tempat yang, mohon maaf kalau ada saudara saya yang sedang melihat di sini, dia hanya kelahiran Flores. Maaf, ini bukan NTT, tetapi suatu kampung di Argentina yang tempatnya cukup terbelakang. Sesudah itu dia masuk dalam Serikat Yesus, lalu menjadi pemimpinnya di Argentina, dan yang menarik adalah bahwa dia mau betapa pentingnya persaudaraan dibangun dalam masyarakat. Ya rakyatnya, ya pimpinannya negara. Ya para warga yang mengatur negara, sehingga dia mengutus para frater-frater, itu calon pastor dan pastor-pastor muda ke pojokan-pojokan Argentina yang kita tahu di sebelah selatan sana adalah daerah yang sangat berkekurangan juga. Sedengar saya, sekarang pun ekonomi Argentina juga agak lemah. Bapak Paus ingin memberi perhatian kepada saudara-saudari yang terbelakang. Kenapa? Karena
Sang Kristus, Tuhan Yesus, mengatakan sesuatu yang sangat sederhana loh. Gini, jangan tersinggung loh ya kalau saya sebut. Kalau kamu melihat seorang temanmu nggak punya dasi yang bagus, berbagilah dasi. Kalau temanmu tidak mempunyai kaos yang bagus, bagilah kaos. Kalau ada orang yang tidak mempunyai pakaian, tidak punya makanan, berbagilah betapapun sedikitnya. Bahkan kalau temanmu tidak mempunyai senyuman, cobalah berikan senyumannya. Kalau temanmu sulit mendengar, cobalah berbagi kata-kata kalau perlu dengan tanda-tanda itu. Maka rasanya televisi adalah penyumbang yang baik ya. Karena memperlihatkan ada yang tidak bisa ini itu, tapi diperlihatkan gambarnya. Bukankah ini sesuatu yang bagus? Ya. Iman, persahabatan, bela rasa itulah yang akan ditunjukkan dalam kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini ke Indonesia. Betul. Ya. Dan Romo, Anda memaknai, kita mundur ke 2013, ketika dari nama aslinya Jorge Mario Bergoglio, yang sekarang ini dikenal dengan Paus Fransiskus. Anda melihat dalam pemilihan nama Paus Fransiskus ini apa sebenarnya maknanya? Saya sangat terhibur. Mohon maaf ya. Karena dia dan saya sama-sama dari Serikat Yesus. Dan itu adalah imam pertama dari Serikat Yesus yang dipilih menjadi paus. Terima kasih, syukur. Ada seterusnya. Dia mengambil nama Fransiskus. Ya. Karena itu adalah seorang santo yang disayangi, dihormati oleh Santo Ignatius yang mendirikan Serikat Yesus. Mengapa? Sekali lagi, dia mengajak semuanya. Kalau ada orang tidak punya baju, berilah baju. Kalau ada orang yang tidak tahu membaca menulis, bantulah bisa membaca menulis. Dengan demikian, berbagi cinta kasih, baik fisik maupun manusiawi maupun imani bersama-sama. Maka dia menggabungkan diri juga dengan persaudaraan orang-orang beragama lain. Betapa mengagumkan pada waktu kita bersama-sama melihat bagaimana dia di Uni Emirat Arab bersama dengan para pemimpin Muslim. Ya. Dan